Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, kami mahasiswa kelas 2E, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin menjelaskan materi mengenai matematika Eratosthenes untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah matematika dengan dosen pengampu Ibu Atin Warmi MPD. Sebelumnya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi, yuk kenalan dulu. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Raka Agan Hafiz, Salma Hafizah, Widya Trindarti, dan Zahro Niswati. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai biografi Eratosthenes, menentukan panjang jari-jari bumi, hubungan aritmatika dan geometri, dan juga saringan Eratosthenes. Biografi Eratosthenes. Eratosthenes adalah seorang matematikawan Yunani kuno, penyair, dan astronom yang dikenal sebagai bapak geografi. Eratosthenes menjadi terkenal karena merupakan orang pertama yang menggunakan kata geografi serta istilah geografis lainnya. Dan Eratosthenes juga merupakan orang yang pertama kali menghitung keliling bumi. Eratosthenes lahir sekitar 276 sebelum Masehi di sebuah koloni Yunani di Kirene, atau yang sekarang disebut Libya. Eratosthenes meninggal pada tahun 192 atau 196 sebelum Masehi di Alexandria, Mesir, karena mengalami kebutaan dan kelaparan yang disebabkan oleh ulahnya sendiri. Nah, karena kita udah tahu nih biografi dari Eratosthenes, kira-kira gimana ya perjalanan hidup dari Eratosthenes ini? Pasti banyak banget yang beliau lalui. Yuk, langsung kita cari tahu. Jadi, pada 245 sebelum Masehi, Eratosthenes menuntut ilmu di Akademika Athena. Setelah mendapatkan keahliannya, beliau diundang oleh Firaun Ptolemeus III untuk menjalankan perpustakaan besar di Alexandria, Mesir. Dan Eratosthenes juga menjadi guru untuk anak raja Ptolemy. Saat menjabat sebagai kepala pustakawan di perpustakaan Alexandria, Eratosthenes menulis risalah komprehensif tentang dunia yang disebut geografi. Pada tahun 276 sampai 195 sebelum Masehi, Eratosthenes dikenal menciptakan satu peta awal dunia. Meskipun peta tersebut sangat tidak akurat, tetapi peta tersebut merupakan awal dari peta yang sekarang beredar di hampir seluruh negara. Peta yang beliau ciptakan menampilkan grid paralel dan meridian yang digunakan untuk memperkirakan jarak antara lokasi yang berbeda. Selain peta, terdapat beberapa karya lain dari Eratosthenes, yaitu saringan Eratosthenes, di mana saringan ini sebagai cara untuk menemukan bilangan prima. Dan juga Eratosthenes menerbitkan buku yang disebut Geographika. Selanjutnya menentukan panjang jari-jari bumi. Kira-kira gimana ya Eratosthenes dalam menentukan panjang jari-jari bumi ini? Yuk langsung kita cari tahu. Jadi Eratosthenes terinspirasi untuk menghitung keliling bumi menggunakan geometri dasar setelah mendengar tentang sumur dalam di Sin. Saat menimba air di sumur, bayangan atau siluet yang terbentuk sama persis dengan posisi tubuhnya atau tidak mengalami distorsi. Artinya, cahaya matahari turun langsung secara vertikal ke bumi dan tegak lurus dengan tanah di Sin. Nah, kita bisa lihat dari salah satu sifat cahaya matahari, yaitu menyebar dari bumi sebagai garis yang sejajar sehingga dapat mengkonsepkan sebuah perhitungan matematis untuk menghitung jari-jari bumi. Untuk menyelesaikan perhitungannya, Eratosthenes menyewa seorang pengatur jarak dari Sin ke Alexandria, kemudian memintanya menancapkan tongkat untuk mengukur sudut bayangan yang terbentuk. Ditemukannya Alexandria karena merupakan
diakses dengan jalan lurus sehingga dapat mewakili sebagian keliling bumi. Hitungan ini harus dilakukan pada tanggal 20 Juni sehingga dapat dibandingkan dengan keadaan saat matahari berada tepat di atas kota Sin. Jarak dari Sin ke Alexandria adalah sekitar 5.000 stadia yang setara dengan 788,5 km, dan sudut dari bayangan tongkat ke bumi ialah 7,2 derajat. Stadia merupakan satuan Yunani kuno untuk ukuran panjang. Jadi jika dikonversikan ke meter, satu stadia sama dengan 157,7 meter. Nah, bisa kita lihat pada gambar, terdapat dua garis kuning dan satu garis abu-abu. Bentuk garis kuning di sini adalah ilustrasi cahaya matahari yang menuju ke bumi. Karena kedua garis kuning ini sejajar, jadi berlaku sifat sudut-sudut pada garis yang sejajar. Sedangkan garis abu-abu yang menghujam ke bumi adalah permisalan jika tongkat yang ditancapkan di Alexandria berukuran sangat panjang sehingga mencapai inti bumi. Dengan konsep ilustrasi ini, pengukuran jarak Sin ke Alexandria dan sudut dari bayangan tongkat di Alexandria akan dapat diperoleh nilai jari-jari bumi secara matematis. Konsep utama perhitungannya adalah dengan membandingkan antara sudut total 360 derajat dengan keliling bumi. Diperoleh perbandingannya sebagai berikut. 360 derajat per 7,2 derajat sama dengan keliling bumi per 788,5 km. Dengan keterangan 360 derajat adalah sudut total, 7,2 derajat adalah sudut dari bayangan tongkat bumi, dan 788,5 km adalah jarak dari Sin ke Alexandria. 360 derajat per 7,2 derajat sama dengan 2V dikali R per 788,5 km. Berarti di sini keliling buminya adalah 2V dikali R. Nah, 360 derajat dibagi 7,2 derajat menghasilkan 50 derajat. Maka dijabarkan kembali 50 derajat sama dengan 2V dikali R per 788,5 km. Kita kali silang sehingga 2V dikali R sama dengan 50 derajat dikali 788,5 km. Karena yang dicari jari-jari, maka sama dengan 39.425 per 2 dikali V. Nah, kita di sini pakai V-nya itu yang 3,14. Maka 39.425 dibagi 6,28 menghasilkan 6.277,87 km. Jadi, jari-jari dari bumi berdasarkan perhitungan Eratosthenes adalah 6.277,87 km. Angka ini hanya berbeda sedikit dari perhitungan modern, yaitu 6.357 km. Jadi, dapat kita simpulkan perhitungan jari-jari bumi oleh Eratosthenes hanya meleset 0,023% dari perhitungan modern. Materi selanjutnya adalah hubungan aritmetika dan geometri. Nah, sebenarnya ada apa sih dengan aritmetika dan geometri? Untuk mengetahuinya, teman-teman dimohon untuk menyimak penjelasan berikut. Perlu diketahui bahwa matematika mengajarkan kita untuk berpikir secara kritis analitis. Kita juga dapat mengambil kesimpulan secara logis. Dengan aljabar atau aritmetika, kita dapat menganalisa, menghitung, dan memecahkan soal yang sulit. Aritmetika ditulis dengan lambang-lambang yang biasanya berupa tanda-tanda tertentu. Cara mengerjakannya sedemikian rupa sehingga memerlukan pengertian yang harus dipahami. Lambang-lambang yang biasa digunakan untuk menulis aritmetika biasanya ditulis menurut lambang abjad atau sejenisnya. Geometri ialah salah satu ilmu matematika yang mempelajari bentuk permasalahan dalam wujud gambar. Dengan kata lain, dalam bentuk lukisan geometri. Geometri tersusun dari dua kata, yaitu yang pertama ada geo yang berarti tanah,
Dan yang kedua ada metri yang berarti mengukur. Jadi, geometri ialah ilmu yang mempelajari cara menghitung ukuran tanah atau cara mengukur tanah yang diwujudkan dalam gambar. Lalu, sebenarnya apa hubungan antara aritmetika dan geometri itu sendiri? Marilah kita pelajari hubungan antara geometri ini dengan ilmu aritmetika atau aljabar. Yang pertama, mengenai persegi panjang. Pada gambar yang ditampilkan, diperlihatkan bentuk persegi panjang dengan sisi panjang A cm dan sisi lebar B cm. Jika kita menghitung kotak kecil, maka terdapat 10 kotak kecil. Namun, bagaimana jika kotak-kotak tersebut memiliki jumlah yang banyak? Tentunya kita akan merasa kesulitan untuk menghitungnya. Pada aritmetika dan geometri, untuk menghitung jumlah kotak yang lebih banyak, maka kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan luas persegi panjang. Jika A memiliki panjang 5 cm dan B memiliki lebar 2 cm, maka luas dari bangun tersebut adalah panjang dikali lebar, yaitu A dikali B. Substitusikan nilai A dan B. 5 cm dikali 2 cm menghasilkan 10 cm persegi, sehingga luas dari bangun tersebut adalah 10 cm persegi. Yang kedua, mengenai jajar genjang. Sekarang, perhatikan gambar geometri yang telah disediakan. Berapakah luas bentuk jajar genjang yang mempunyai panjang A cm dan lebar B cm? Kita dapat menentukan luas jajar genjang dengan merubahnya menjadi bentuk persegi panjang. Suatu kertas berbentuk bangun jajar genjang dipotong sesuai dengan garis putus-putus. Hasil potongan tersebut kemudian ditempelkan ke sisi yang lain, sehingga terbentuk bangun persegi panjang yang memiliki panjang dan lebar sama seperti bangun jajar genjang. Untuk menghitung luas bangun tersebut didapatkan bahwa luas jajar genjang sama dengan luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Substitusikan berapa nilai panjang dan lebarnya, yaitu 6 cm dikali 3 cm. Hasilnya 18 cm persegi. Jadi, luas jajar genjang tersebut sama dengan luas persegi panjang, yaitu 18 cm persegi. Segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Sebuah segitiga biasanya disingkat dengan lambang berikut. Segitiga tersebut dinamai segitiga ABC karena titik-titik sudutnya A, B, dan C. Sedangkan sisi-sisinya AB, BC, dan AC. Panjang sisi-sisi tersebut adalah AB sama dengan 5 cm, BC sama dengan 6 cm, dan AC sama dengan 4 cm. Apa aja sih macam-macam segitiga? Macam-macam segitiga berdasarkan panjang sisinya. Yang pertama ada segitiga sama sisi, yang kedua ada segitiga sama kaki, yang ketiga ada segitiga sembarang. Macam-macam segitiga berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama ada segitiga siku-siku, yang kedua ada segitiga lancip, dan yang ketiga ada segitiga tumpul. Lalu gimana sih asal mula rumus segitiga? Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Rumus tersebut digunakan apabila panjang alas dan tinggi suatu segitiga diketahui. Pembuktian rumus luas segitiga siku-siku. AC merupakan diagonal yang membagi persegi panjang ABCD menjadi dua segitiga kongruen, yaitu segitiga ABC dan segitiga ACD. Luas persegi panjang ABCD sama dengan panjang kali lebar. Luas ABCD sama dengan luas segitiga ABC ditambah luas segitiga ACD. AB kali BC sama dengan luas segitiga ABC ditambah luas segitiga ACD. Karena segitiga ABC dan ACD merupakan dua segitiga yang kongruen, sehingga luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga ACD. Maka AB kali BC sama dengan luas ABC ditambah luas ACD. AB kali BC sama dengan 2 kali luas ABC. Luas ABC sama dengan setengah kali AB kali BC.
di mana AB merupakan alas segitiga dan BC merupakan tinggi segitiga. Jadi terbukti bahwa luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Pembuktian rumus luas segitiga sama kaki. Garis CT merupakan garis tinggi yang membagi segitiga ABC menjadi segitiga siku-siku TAC dan segitiga siku-siku TCB. Luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga TAC ditambah luas segitiga TCB. Luas segitiga TAC rumusnya setengah kali AT kali TC ditambah luas segitiga TCB rumusnya setengah kali BT kali TC sama dengan setengah kali TC kali AT tambah BT. Diturunin lagi menjadi setengah dikali TC dikali AB. Maka terbukti bahwa luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Pembuktian rumus luas segitiga sembarang. Misalkan diketahui segitiga sembarang ABC, lalu lukis garis tinggi pada segitiga sembarang dari titik C. Dari gambar di atas terdapat segitiga baru, yaitu segitiga TAC yang di dalamnya memuat segitiga sembarang, segitiga ABC dan segitiga siku-siku segitiga TCB. Maka luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga TAC dikurangi dengan luas segitiga TCB. Pembuktian rumus luas segitiga sembarang. Luas segitiga ABC sama dengan luas TAC dikurang luas TCB. Luas TAC rumusnya setengah kali TA kali TC dikurang luas TCB rumusnya setengah kali TC kali TB sama dengan setengah dikali TC dikali TA kurang TB sama dengan setengah kali TC kali AB. Pada segitiga BC, AB dan TC secara berturut-turut merupakan tinggi dan alas segitiga ABC. Jadi terbukti bahwa luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Materi selanjutnya adalah saringan Eratosthenes. Ahli matematika Yunani Eratosthenes abad ketiga sebelum Masehi merancang cara cepat untuk mencari semua bilangan prima. Proses ini disebut saringan Eratosthenes. Cara ini merupakan cara yang paling sederhana dan paling cepat untuk menemukan bilangan prima sebelum saringan Atkin ditemukan pada tahun 2004. Saringan Atkin merupakan cara yang lebih cepat, namun lebih rumit dibandingkan dengan saringan Eratosthenes. Terus gimana sih cara menggunakan metode saringan Eratosthenes? Contoh soal. Tentukan bilangan prima 1-100 menggunakan metode saringan Eratosthenes. Penyelesaian. Langkah 1, urutkan angka 1-100 dalam tabel. Langkah 2. Angka 1 bukan termaksud bilangan prima karena hanya memiliki satu faktor. Oleh karena itu, kita bisa soroti angka 1 dengan warna kuning. Langkah 3. Soroti semua bilangan kelipatan 2 dengan warna lain seperti warna peach, kecuali angka 2, karena angka 2 termaksud bilangan prima yang hanya memiliki satu faktor. Langkah 4. Soroti semua bilangan kelipatan 3 dengan warna lain seperti warna biru, kecuali angka 3, karena angka 3 termaksud bilangan prima yang hanya memiliki satu faktor. Angka yang sudah disoroti sebelumnya tidak perlu disoroti lagi. Langkah 5. Kita tidak perlu mencari kelipatan 4 karena kelipatan 4 sama dengan kelipatan 2 dan kita sudah menyorotinya. Sekarang kita soroti semua bilangan kelipatan 5 dengan warna lain seperti warna orange, kecuali angka 5 karena angka 5 termaksud bilangan prima yang hanya memiliki satu faktor. Angka yang sudah disoroti sebelumnya tidak perlu disoroti lagi. Langkah 6. Kita tidak perlu mencari kelipatan 6 karena kelipatan 6 merupakan kelipatan dari 2 dan 3 dan kita sudah menyorotinya. Sekarang
kita soroti semua bilangan kelipatan ke-7 dengan warna lain seperti warna hijau, kecuali angka 7, karena angka 7 termaksud bilangan prima yang hanya memiliki satu faktor. Angka yang sudah disoroti sebelumnya tidak perlu disoroti lagi. Kita tidak perlu mencari kelipatan 8, 9, dan 10, karena bilangan ini merupakan gabungan dan kelipatan dari bilangan yang sudah kita cari sebelumnya. Pencarian bilangan prima ini berhenti sampai di sini, karena bilangan selanjutnya adalah 11, dan seperti yang kita tahu bahwa 11 pangkat 2 sama dengan 121, dan itu lebih dari 100. Jadi kita tidak perlu mencari kelipatan 11 sampai seterusnya. Dapat kita simpulkan bahwa bilangan yang tidak disoroti merupakan bilangan prima, sehingga bilangan prima antara 1 sampai 100 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, dan 97. Maka kesimpulan dari materi tadi adalah pada perhitungan Eratosthenes diperlukan data dari dua tempat yang berbeda, yakni yang pertama kota Siena atau daerah yang tidak terbentuk bayangan karena sinar matahari tegak lurus dengan permukaan bumi. Yang kedua, kota Alexandria atau daerah yang dimana sinar matahari tidak tegak lurus dengan permukaan bumi, dan sudut antara tongkat dan bayangan bisa dicari. Dengan adanya aritmatika, kita dapat menganalisa, menghitung, memecahkan soal yang sulit. Sedangkan geometri ialah ilmu yang mempelajari cara menghitung ukuran tanah. Sekian penjelasan materi dari kelompok 4. Semoga dapat membantu teman-teman semua dalam memahami materi mengenai matematika Eratosthenes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.